Puasa itu fungsinya adalah untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa manusia. Maka penting bagi kita semua Bapak Ibu dirahmati Allah untuk menggali, mempelajari dan menghikmahi ayat-ayat Al-Quran tentang penyucian jiwa. Maka itulah Bapak Ibu dirahmati Allah, penyucian jiwa ini sangat penting, apalagi kalau dikaitkan untuk bangsa kita. Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Kenapa? Karena manusia ini yang menerima taklif, kewajiban dari Allah untuk memakmurkan bumi dan seluruh isinya, untuk menciptakan keadilan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan umat manusia. Dan yang penting kita rawat, kita kembangkan itu yang pertama adalah jiwanya. Mereka, para pendiri bangsa kita ini jelas, yang ingin dibangun di negeri dan bangsa ini adalah yang pertama adalah membangun jiwanya. Makanya lagu Indonesia Raya kan apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya kan? Jadi jiwanya dulu yang dibangun. Kalau jiwa ini tidak dibangun, jiwanya lemah, jiwanya keropos, jiwanya loyo, jiwanya enggak punya ruh, apalagi ruh agama, maka negara kita ini akan hancur, akan rusak. Seperti kata pepatah dan penyair Arab mengatakan, sebuah bangsa akan tetap tegak, berdiri, eksis kalau jiwa bangsa itu hidup. Dengan apa? Akhlak. Dengan adanya akhlak, dengan berakhlaknya rakyat dan pemimpin, tegak itu negara. Tapi kalau akhlak jiwa manusianya, penyelenggara negaranya rusak, maka akan hancur negaranya. Maka itu di sini Allah bersumpah, wa nafsin wa ma sawwaha. Untuk apa? 7 objek yang menjadi sumpah Allah itu untuk menegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mau menyucikan jiwanya. Maka itulah ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ini merupakan pangkal bagi perbaikan umat Islam. Jaga hati kita, jangan mau kita diadu domba, dipecah belah, ya. Insya Allah itu kerjaan setan, baik setan dalam bentuk jin maupun manusia. Satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari, ya, tentang bagaimana Allah ajarkan kita menerima takdir, satu. Yang kedua, Allah mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip dalam kehidupan. Itu dari kisah Nabi Musa dan Khidir. Sangat menarik, ya, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi takdir Allah itu, kalau kita selami, itu akan menenangkan hati kita. Kalau kita yakin kepada kebaikan Allah, ya, Allah itu maha baik, Allah itu maha lembut, Allah itu selalu mengharapkan, menginginkan kebaikan buat kita, maka kita tidak akan kecewa, ya, gak akan kecewa sama Allah. Maka mari kita terus menerus pelajari ayat Al-Quran. Di bulan Al-Quran banyak sekali ayat yang akan membuat kita ini hidup optimis, mendapatkan ridha Allah, menjauhi sebab-sebab kehancuran daripada suatu bangsa. Ini pentingnya tentang tazkiyatun nufus, bagaimana ruh agama ini harus berperan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh Masjid Asy-Syakirin yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Di hari yang ke-11 ini, di bulan suci Ramadan, marilah kita perbanyak
dan tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah masuki 10 hari yang kedua bulan Ramadan tanpa terasa, dan kita senantiasa harus introspeksi, bermuhasabah. Apakah kita sudah merasakan lezatnya, manisnya ibadah Ramadan atau belum? Jangan sampai udah 10 hari lewat, masuk hari ke-11, ternyata ibadah kita tidak meningkat dan tilawah Quran kita juga tidak meningkat. Kenapa tilawatil Quran? Karena Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan semua kitab suci, semua wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya suhuf Ibrahim turun di hari pertama Ramadan. Tauratnya Musa turun pada hari ke-6 Ramadan. Injilnya Isa turun pada 13 Ramadan. Dan Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu disebutkan di dalam hadis tersebut itu pada hari ke-24 dari bulan Ramadan. Hadirin masyaallah dirahmati Allah, maka itulah Al-Quran ini begitu mulia. Karena kemuliaan turunnya Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa sebulan penuh. Jadi puasa ini adalah dalam rangka kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Kalau kita puasa di bulan Ramadan tapi kita tidak memperbanyak tilawatil Quran, tidak menghatamkan Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ada yang kurang. Sebab ibadah puasa ini tujuan adalah untuk bertakwa kepada Allah. Sementara orang yang bertakwa itu harus punya pedoman. Apa pedomannya? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pedomannya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa Allah memilih cara kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan berpuasa, bukan dengan yang lain? Kenapa enggak Allah suruh kita cukup baca hamdalah, alhamdulillah nikmat turunnya Al-Quran? Kenapa enggak dengan sujud syukur? Kenapa enggak dengan berzikir? Kenapa enggak bersalawat dan lain sebagainya? Atau sedekah? Karena Quran dan puasa, kata Al-Imam Sayyid Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar, Quran dan puasa ini punya tujuan yang sama. Apa tujuan yang sama? Al-Quran diturunkan oleh Allah, salah satu fungsinya yang paling kuat adalah untuk menyucikan jiwa manusia. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidaklah Allah mengutus para nabi dan rasul kecuali untuk menyucikan jiwa manusia. Dan puasa juga sama. Puasa itu fungsinya adalah untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa manusia. Maka penting bagi kita semua Bapak Ibu dirahmati Allah untuk menggali, mempelajari dan menghikmahi ayat-ayat Al-Quran tentang penyucian jiwa. Maka itulah Bapak Ibu dirahmati Allah, penyucian jiwa ini sangat penting, apalagi kalau dikaitkan untuk bangsa kita.
Semalam saya ngisi kultum tarawih di Bogor, jauh, di Masjid Andalusia Islamic Center, Tazkiyah, ya, di Sentul City. Saya dikasih judul oleh panitia, hadis-hadis lemah yang menjadi isu di bulan Ramadan. Saya bilang ke jamaah, hadis-hadis lemah ini baiklah kita katakan kurang pas kalau kita pakai untuk berhujjah. Apalagi kalau hadis-hadisnya dhaif itu semuanya sanadnya, riwayatnya dhaif, tidak bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Sementara umat Islam ini seringkali bertengkar gara-gara hadis dhaif. Apa contohnya? Doa mau buka puasa. Satu bilang nih yang soheh, dahabaz zama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insya Allah. Satu lagi bilang enggak, bukan itu doanya. Doanya Allahumma lakasubtu. Ya. Gara-gara doa aja berkelahi, padahal sama-sama puasa. Buka puasa baca bismillah aja udah doa. Ya, ente nggak doa seperti itu juga nggak masalah. Ya. Jadi nggak usah diributin. Kalau orang tua saya dulu, ya udah digabung aja itu dua doanya, sama-sama ada hadisnya gitu. Jadi Allahumma lakasumtu bika amantu wa rizqi aftartu zahabaz zama'u wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insya. Cuma buat orang zaman sekarang kelamaan. Betul kelamaan, belum tentu hafal ya. Sekarang ini saya bilang yang paling penting untuk kita bahas, untuk kita introspeksi adalah persoalan jiwa-jiwa yang lemah. Kalau hadis lemah silakanlah, itu ada pakarnya itu. Tapi jiwa-jiwa yang lemah ini, jiwa-jiwa yang rusak dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, inilah yang menyebabkan hancurnya tatanan kehidupan bangsa dan negara kita. Betul? Dari kemarin, dari awal puasa ribut aja di DPR masalah apa itu? Duit 394 triliun. Hah? Gak beres-beres. Bikin malu aja. Sebelumnya pejabat pajak, gara-gara ya alhamdulillah dibuka sama Allah gara-gara anaknya, ya, menyiksa, kemudian menginjak anak orang, ya, sampai koma, sampai gak bisa bangun. Akhirnya kemudian terkuaklah perilaku bejat oknum-oknum pejabat pajak kita. Kita di kemana-mana dikejar pajak, kekayaan kagak seberapa. Ya, beli emas pajakin, beli tanah mau dipajakin, beli gorengannya pajakin. Apa yang kagak dipajakin zaman sekarang? Dia punya emas puluhan kilo ditaruh di rumah kagak pakai pajak. La haula wala quwata illa. Ini jiwa yang keropos. Ya. Kalau mau dirinci satu-satu banyak masalah bangsa ini. Ya. Tahun lalu ribut rame kasus Sambo. Aparat negara mestinya melindungi, ya, menegakkan hukum, melindungi warga negara dari apa? Dari kekacauan, dari perilaku kriminal, malah dia sendiri yang melakukan kriminal itu. Nah, kita harus sebagai umat beragama, umat Islam, harus memberikan solusi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, salah satu yang paling penting dari ajaran kita ini, kalau kita tidak mau bicara tentang, kalau syariat itu, syariat Islam itu khusus untuk umat Islam, ya. Meskipun kalau umat lain ditawarkan mau menerapkan atau tidak syariat Islam ini, mereka bebas memilih, boleh memilih. Ya, contoh di Mesir, kalau dalam pengadilan agama di Mesir masalah waris itu orang-orang Kristen Koptik itu maunya pakai aturan Islam karena katanya lebih adil. Ini fakta, Pak, di Mesir. Ya. Kalau ada kasus, ya, perselisihan masalah pembagian waris, orang tua meninggal, orang-orang non Muslim di Mesir
itu di pengadilan, itu mereka menuntut supaya dibagi seperti syariat Islam. Kalau kita bicara syariat, mungkin di Indonesia tidak bisa kita terapkan seluruhnya, walaupun mungkin bisa, tetapi secara bertahap, perlu waktu. Tapi kalau kita bicara tentang nilai-nilai moral, nilai-nilai etika yang ada dalam Islam ini sangat berpotensi untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan masalah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ada banyak masalah bangsa, Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mulai dari korupsi, pengkhianatan, narkoba, belum lagi perzinahan, homoseksual, pembunuhan, pinjaman online, ribawi atau offline, sampai di kampung-kampung masuk tuh. Ya. Ada istilahnya apa? Bangke, tahu bangke? Bank keliling. Ya. Itu rentenir yang suka apa? Ngasih pinjaman, tapi dengan tentu saja dengan bunga. Ya. Bangke. Ya, makanya di daerah sini Pondok Bambu haram ya. Ya, jangan sampai ada bangke di sini. Ya. Belum lagi perjudian, minuman keras, bahkan sampai paham kebebasan seksual. Seksual concern, ya. Laki-laki, perempuan atau sama laki-laki ataupun sama perempuan bebas untuk melakukan aktivitas hubungan seksual, yang penting suka sama suka dan dengan persetujuan mereka. Sudah diabaikan semua norma-norma agama. Ini semua terjadi. Bahkan diberikan ya legalitas. Nauzubillah min zalik. Maka itu kita harus kembali kepada visi penyucian jiwa dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa manusia. Di Mekah itu belum turun ayat-ayat perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah umrah, perintah ini itu. Belum ada aturan-aturan tentang keluarga, tentang sosial, tentang berekonomi, belum. 13 tahun di Mekah Allah turunkan ayat-ayat tentang akidah dan pentingnya penyucian jiwa hamba-hamba Allah. Ya. Seperti apa? Surah Asy-Syams. Surat Asy-Syams artinya apa? Matahari. Allah bersumpah 7 kali di situ. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Terus wal laili idza yaghsha wan nahari idza jallaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam, dengan langit, bumi, dan yang ketujuh Allah bersumpah dengan apa? Jiwa manusia. Kenapa sampai Allah bersumpah begitu banyak? Ya, itu benda-benda makhluk-makhluk yang besar, yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Ya, kalau nggak ada matahari, kita nggak bisa hidup. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada buah-buahan yang bisa kita konsumsi. Ya, itu semua dengan asbab apa? Ada cahaya matahari, ya, sehingga bisa apa? Tumbuh-tumbuhan bisa merekah, buah-buahan bisa tumbuh, ya, hewan ternak dagingnya bisa ada sapi, ada susunya, semua itu karena apa? Allah tundukkan dengan asbab adanya sinar matahari. Ada bulan, ada matahari berarti menunjukkan waktu siang kita bekerja. Ada bulan menunjukkan masuknya waktu malam kita beristirahat. Subhanallah. Ada langit, ada bumi. Ini semua untuk kepentingan manusia. Dan Allah bersumpah wa nafsin, betapa pentingnya kita merawat jiwa ini. Jiwa manusia, bukan jiwa yang lain. Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Kenapa? Karena manusia ini yang menerima taklif, kewajiban dari Allah untuk memakmurkan bumi dan seluruh isinya, untuk menciptakan
keadilan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan umat manusia. Makanya penting kita mendidik dan merawat manusia ini. Dan yang penting kita rawat, kita kembangkan itu yang pertama adalah jiwanya. Makanya pendiri bangsa kita, ya, pahlawan-pahlawan kita dulu ketika mendirikan negara ini, ya, kemarin tanggal 9 Ramadan itu hari Jumat. Itu bertepatan dengan hari proklamasi Indonesia dulu hari 17 Agustus 45 itu hari Jumat, Pak. Dan tanggal 9 Ramadan, ya, kemarin tanggal 9 Ramadan hari Jumat juga, subhanallah. Ya, hanya beda tahunnya. Dulu ketika proklamasi itu kita umat Islam sedang berpuasa. Tanyalah orang tua kita dulu, ya. Ketika proklamasi Bung Karno, Bung Hatta itu semua pahlawan-pahlawan kita muslimin itu sedang berpuasa. Tahun 1364 Hijriah, tahun Hijriahnya tuh ingat ya. Jangan sampai lupa nih orang Pondok Bambu. Jangan cuma kita ajarkan kepada anak kita 17 Agustus 45, emang ada lagunya sih. Biar gak lupa nanti tolong bikin lagunya tuh. 9 Ramadan apa ya? 1364 gitu kan. Itu harus diingat itu. Berarti sekarang kalau tahun Hijriah, versi Hijriahnya kemerdekaan kita ini sudah genap usianya 80 tahun. Subhanallah. Mereka para pendiri bangsa kita ini jelas yang ingin dibangun di negeri dan bangsa ini adalah yang pertama adalah membangun jiwanya. Makanya lagu apa? Indonesia Raya kan apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya kan? Jadi jiwanya dulu yang dibangun. Kalau jiwa ini tidak dibangun, jiwanya lemah, jiwanya keropos, jiwanya loyo, jiwanya nggak punya ruh, apalagi ruh agama, maka negara kita ini akan hancur, akan rusak. Seperti kata pepatah, ada penyair Arab mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Sebuah bangsa akan tetap tegak berdiri eksis kalau jiwa bangsa itu hidup dengan apa? Akhlak. Dengan adanya akhlak, dengan berakhlaknya rakyat dan pemimpin, tegak itu negara. Tapi kalau akhlak jiwa manusianya, penyelenggara negaranya rusak, maka akan hancur negara itu. Nauzubillah min zalik. Ya. Maka itu di sini Allah bersumpah wa nafsin wa ma sawwaha. Untuk apa? 7 objek yang menjadi sumpah Allah itu untuk menegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mau menyucikan jiwanya. Ya, ini belum raganya nih. Kalau bagian raga itu nanti bab toharah, bab fikih. Bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar, dengan berwudu, dengan mandi junub, itu bersuci secara fisik. Tapi bersuci kita dari kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati, ini yang jarang kita bahas. Ini adanya dalam bab tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Masuknya di bawah pilar apa? Ihsan. Ya, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena bangunan Islam ini ada 3 kata Nabi SAW. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman itu nutrisi untuk akal, Islam untuk tubuh, ya, tubuh kita nih. Ihsan untuk jiwa. Jadi lengkap. Kita nggak boleh menganaktirikan salah satu dari bagian dasar manusia. Jangan cuma dikasih makan akalnya aja, dikasih makan. Jangan cuma tubuhnya aja dikasih makanan, dikasih nutrisi suplemen. Tapi jiwanya ketinggalan. Jiwanya nggak dikasih makan. Maka dulu ada seorang ulama namanya Abu Thalib Al-Makki menulis kitab namanya Qutul Qulub. Makanan untuk hati. Nah, itu. Lah bagaimana makanan untuk hati?
Makanan untuk hati itu sifat akhlak yang mesti ditanamkan. Apa? Iman kepada Allah itu makanan hati. Tawakal kepada Allah, sabar menghadapi ujian musibah, ya, penyantun, penyayang, raufun rahim. Itu semua makanan hati. Menerima takdir Allah dengan lapang. Makanan hati itu semua harus jadi asupan dan suplemen bagi hati kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka itulah ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa ini merupakan pangkal bagi perbaikan umat Islam. Ini sangat penting, ya. Dari mana penyucian jiwa ini dibawa oleh para nabi dan rasul? Coba lihat dalam Quran. Ya. Nabi Ibrahim itu doanya luar biasa. Ayat 129 surat Al-Baqarah. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Setelah selesai membangun Ka'bah bersama putranya siapa? Ismail. Apa doanya Nabi Ibrahim dan Ismail? Ya Allah Tuhan kami, utuslah kepada anak cucu kami nanti di akhir zaman seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, yang mengajarkan mereka kitab dan hikmah ilmu pengetahuan, dan yang akan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Doa Nabi Ibrahim dikabul nggak sama Allah? Dikabul tidak? Dikabul. Dalam bentuk apa? Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga sama seperti doanya Nabi Ibrahim. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Rabb huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan dijawab oleh Allah di surat Ali Imran ayat berapa? 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi fungsi Nabi Rasulullah itu diutus oleh Allah di akhir zaman sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim adalah salah satunya yang paling penting adalah untuk menyucikan jiwa manusia. Maka ini harus kita rawat. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, sampai dari Nabi Ibrahim, sekarang kita bertanya, kemana fungsi penyucian jiwa ini pada hari ini? Sudah kita amalkan atau belum? Rukun iman, alhamdulillah kita udah beriman kepada Allah, meskipun harus terus-menerus kita tingkatkan. Terus-menerus kita perbaharui iman ini. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu setiap waktu, setiap saat, ya, dengan apa? La ilaha illallah. Kalimat tauhid harus kita pegang teguh. Islam ada 5 rukun Islam, betul? Ini semua harus kita jaga dengan baik. Ya, dan iman serta Islam ini ruhnya itu ada pada apa? Ada pada ihsan. Bagaimana supaya sholat kita diterima oleh Allah? Harus ikhlas karena Allah, tidak boleh riya. Demikian pula puasa, demikian pula zakat, demikian pula haji, demikian pula umrah. Semua kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah dalam syariat itu harus dilaksanakan dengan apa? Hati yang ikhlas karena Allah, niat yang ikhlas karena Allah. Itulah tazkiyah. Tapi sekarang praktek tazkiyah ini sudah sering, ya, diabaikan, hilang dari kehidupan kaum muslimin. Salat orang udah nggak perhatikan lagi aspek tazkiyah. Puasa juga sama. Puasa asal puasa, salat asal salat. Tapi dia tidak perhatikan bagaimana supaya gerakan kita, bacaan kita dalam sholat
amaliyah kita ketika kita berpuasa ini betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka salah satu fungsi kenapa kita mesti menyucikan jiwa kita ini akan bekerja kalau kita membahas masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam saya nulis buku itu belajar dari Nabi Yusuf. Semua nabi ini mengajarkan tazkiyatun nafs, ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita ini, terutama dalam kehidupan sehari-hari tentang takdir Allah, nah kita mesti belajar banyak dari kisah Nabi Yusuf. Ya. Beliau ini orang berhasil, orang sukses, jadi orang hebat, tapi melalui proses yang panjang. Ya, diinjek dulu, dijeblosin ke sumur dulu, ya, dibenci dulu oleh saudaranya. Kemudian dia menghadapi situasi takdir Allah begitu keras. Diangkat dari sumur, dijadikan budak, dibeli oleh penguasa Mesir. Hidup di istana, di rumah Perdana Menteri Mesir. Tumbuh dia di sana. Kemudian dia mendapatkan ujian lagi. Ujian apa? Tadi yang pertama ujian dari saudara. Nah, saudara yang hatinya jahat. Makanya hati-hati. Ya. Hati-hati. Kalau saya sih nggak takut sama setan gentayangan. Kagak ada setan gentayangan, mana ada. Kuntilanak kagak ada. Cuma yang lucunya film horor di Indonesia ini yang paling banyak ditonton. Ya. Udah bikin horor, kita bayar lagi, kan blow on, ya kan? Hah? Kita dibikin takut, bayar. Jadi mau bikin takut aja bayar, gitu ya. Sama kayak orang mau maksiat, dugem, minum minuman keras, ini dan lain sebagainya, mesti bayar, ngantri lagi bayarnya. Mau masuk neraka aja ngantri. Mau masuk neraka aja bayar. Itu kan gobloknya orang ini. Nauzubillah min zalik. Mendingan kita apa? Ngantri dan bayar masuk surga, betul? Insya Allah. Tapi yang mau masuk surga kagak mau ngantri dan gak mau bayar, maunya gratis. La haula wala quwata illa. Makanya jangan kalah orang-orang baik dari orang-orang jahat. Ya, kita harus lebih takut kepada siapa? Saudara yang jahat. Ini saudara jahatin kita, ngeri kita ini. Teman jahat, ya. Apakah teman kerja, teman kantor, apakah teman pergaulan? Kalau ada tetangga jahat, itu lebih takut lagi saya. Ya. Atasan jahat, pimpinan jahat, apalagi kalau sampai penguasa yang jahat, ini bahaya. Ya. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah takdir Allah itu terjadi. Perjalanan manusia itu tidak selamanya landai, rata. Jalanan itu ada yang gajlukan, ada yang bolong, ada yang macam-macam. Ya. Ada yang terjal, ada yang naik, ada yang turun, ada yang berliku-liku. Subhanallah. Itulah yang kita pelajari dari kisah hidupnya Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kita ingin jadi orang berhasil, orang sukses, ya, jalan itu tidak akan mulus. Ya, kecuali mau ingin menghalalkan segala cara. Nah, itu semua bisa dibeli katanya. Semua bisa dibayar, semua bisa diselesaikan dengan berbagai macam cara, tapi kita sebagai umat Rasulullah, umat Islam tidak boleh seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita juga belajar bagaimana jadi Nabi Yusuf ini jadi pemimpin. Dia memiliki moralitas, memiliki akhlak yang baik, ya. Apa moralitas pemimpin yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf? Ketika dia mendapatkan amanah, dia tidak sia-siakan dan dia tidak salah gunakan kewenangannya, jabatannya. Nabi Yusuf itu menguasai semua kekayaan negeri Mesir. Udah diserahkan sama raja, nih kamu atur. Ya. Kalau dia mau curang, kalau dia mau korupsi,
ya bisa ditilep. Ya, bisa ditilep. Saudaranya saja yang dari Palestina, Baitul Maqdis, anak-anaknya Nabi Yakub datang ke Mesir minta bantuan, itu dikasih ya jatahnya sesuai sama dengan jatah rakyat Mesir. Ya. Bahkan dibikinlah sebuah jalan cerita bagaimana supaya Bunyamin ini ya tidak balik lagi sama saudara-saudaranya yang jahat itu, tapi dia tetap bersama saudaranya yaitu Nabi Yusuf. Ya. Bukan dengan cara bagaimana, tapi diberikan semacam apa? Sugesti, hadiah, kalau kalian bisa menghadirkan saudara kalian, ya, adik bungsu kalian, maka aku akan tambah. Ya, tambah apa? Tambah bagian jatahnya. Ini saya kasih tambah. Kalian jumlah berapa orang bersaudara? Sekian. Tapi ada satu yang gak ikut. Oh kalau gitu nih, gak apa-apa. Saya kasih buat saudara kamu, bawa pulang. Tapi dengan syarat nanti kalau balik lagi kemari bawa itu saudara kamu. Ya. Kalau Nabi Yusuf mau mengkorupsi, dia bisa korupsi. Dia bisa berbuat semena-mena. Dia bisa apa? Mendahulukan, mementingkan keluarganya. Ya, memperkaya diri dan keluarganya, bisa nggak? Bisa. Tapi dia tegakkan hukum, dia tidak KKN. Maka Allah memuji Nabi Yusuf dengan mengatakan apa di dalam Al-Quran, dalam firman Allah, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadi kisah Nabi Yusuf ini bukan dongeng, ya bukan cuma cerita oh ganteng Nabi Yusuf, keren, apa cewek-cewek, ya. Motong tangannya, ya, jari-jarinya dipotong ketika apa? Ngupas apa itu buah-buahan. Faqatta'na aydiyahunna wa qulna hasa lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Bukan cuma soal ganteng Nabi Yusuf itu. Makanya jangan ya, kalau kita baca Quran ini cuma maunya ambil yang apa ya? Sugesti fisik ya. Padahal kita baca surat Yusuf itu untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan barakah dari Allah dengan membaca kisah Nabi Yusuf ini supaya apa? Menyucikan jiwa kita, meluruskan kita punya hati. Bagaimana menjaga hati ini supaya bisa lapang dada kita menerima takdir dari Allah. Ujiannya Nabi Yusuf banyak. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau itu menerima takdir Allah dengan baik. Nanti kita lihat ada ayatnya di dalam surat Yusuf ayat 100. Subhanallah. Apa kata Allah? Inni hafizun alim. Ciri pemimpin yang baik ada pada diri Nabi Yusuf. Bahwasanya apa? Dia itu, Yusuf itu adalah orang yang sangat menjaga amanah. Hafizun, menjaga harta, aset negara, dia jaga betul-betul. Dia tidak ambil sedikit pun yang bukan haknya, bukan miliknya. Alimun, didukung oleh ilmu. Ilmu bagaimana caranya mengelola kekayaan negara, tidak boleh disia-siakan. Ini penting. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kunci sukses hidup di dunia dan di akhirat ini disebutkan dalam surat Yusuf itu apa? Ayat 90. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, ketika bertemu dengan saudaranya, itu kan kisah terakhir tuh di lembar kedua sebelum akhir Yusuf itu, surat Yusuf. Ketika bertemu dengan saudaranya, kemudian qalu a anta Yusuf. Mereka saudaranya berkata, benarkah kamu ini Yusuf? Ya, qala apa namanya? Anta Yusuf wa hadha akhi qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya benar saya, dan ini adalah saudara saya. Ya. Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kami. Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Maka kita harus bertakwa dan bersabar. Ini kata kuncinya. Bertakwa tapi nggak bersabar,
bisa jadi sembrono. Bersabar tapi nggak bertakwa, ini juga ya tidak sempurna. Maka itu bertakwa kita kepada Allah, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabar kita menghadapi ujian dan cobaan, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dan dicontohkan oleh bapaknya Yusuf siapa? Nabi Yakub. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat surat itu ada dua, fasabrun jamil. Kesabaran yang paling indah itu adalah sabarnya Nabi Yakub. Sabar dia ngadepin anak-anaknya yang bandel, anak-anaknya yang jahat sama saudaranya. Sabar tuh Nabi Yusuf. Maka kita perlu belajar bagaimana cara kita mendidik anak-anak ini. Ada anak itu nggak semua sama Pak ya, meskipun dari pohon yang sama. Ini anak ini ada yang buahnya bagus, ada yang buahnya busuk. Betul? Ya, nggak semuanya kadang nyontoh orang tuanya. Ada aja yang menyimpang, mohon maaf. Hampir semua. Anak Nabi Yakub begitu, ya. Anaknya Nabi Nuh sama. Ada yang begitu? Ada yang menyimpang. Nabi Adam, anaknya ada yang baik, ada yang jahat. Dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah. Jadi kita harus hati-hati mendidik anak ini, harus hati-hati dengan bagaimana jaga hati kita, rawat hati kita ini, ya, betul-betul mengawasi, betul-betul mendoakan, betul-betul kita mendidik anak kita sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir kita, walaupun dari satu pohon, dari bapak dan ibu, tapi anak ini punya karakter nanti kalau salah didik ini bisa berbeda hasilnya. Nauzubillah min dzalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu, dan itu perlu kesabaran. Ya, dari Nabi Yakub muda matanya bagus, pendengarannya bagus walaupun dia sudah tua, tapi sampai dia tua renta itu Nabi Yakub itu tetap bersabar. Kenapa? Karena dia 40 tahun Pak. Yusuf kecil ini dijebloskan ke mana? Ke sumur sampai dia jadi Perdana Menteri di Mesir, itu 40 tahun lebih. Ya, itu sabarnya orang tua, doanya orang tua. Makanya kita minta ridho sama orang tua. Ya, insya tidak ada anak yang berhasil kecuali dengan doa dan ridhonya orang tua. Ya, saudara berhasil itu bukan semata-mata karena kemampuan ilmu saudara, tapi karena ada andil. Ya, yang paling penting adalah andil orang tua yang mendoakan saudara. Kalau ada anak yang gagal, anak yang belangsak atau belangsak. Ini kan Betawi semua bukan ya? Bukan ya. Macam-macam lah campur. Kalau ada anak yang belangsak, susah hidupnya, susah kata orang Betawi. Ya. Itu salah satunya karena apa? Karena doa orang tua. Orang tua enggak ridho, ente kelar hidup ente ya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati dengan doa orang tua. Maka itu harus sabar kita. Ya. Walaupun anak bandel, Nabi Yakub itu apa? Doain yang baik buat anaknya. Insya Allah, minta hidayah kepada Allah buat anaknya. Siang malam dia doa buat Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan juga siang malam Nabi Yakub ini berdoa untuk kebaikan dan hidayah buat anak-anaknya yang jahat. Subhanallah. Maka ketika bertemu itulah dikatakan fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Kesabaran yang indah itu akan berbuah kebaikan di dunia dan akhirat. Insya Allah. Maka kita belajar dari Nabi Yusuf itu apa? Bahwa takdir Allah itu selalu baik buat kita. Apa yang dialami oleh Nabi Yusuf itu pelajaran bahwa kita berada dalam masa sulit, ya, terasing, kita terhina, kita kemudian tidak punya siapa-siapa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, lalu kemudian kita bertakwa dan sabar menerima ujian-ujian dari Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan tempatkan kita di tempat yang mulia. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Insya. Apa kata Nabi Yusuf ayat 100 tuh, lihat tuh. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy. Yusuf
kemudian mendatangkan dua orang tuanya dan mengagungkan mereka, mengangkat dua orang tuanya duduk di atas singgasananya. Ya, jadi anak yang baik, anak yang soleh itu tahu jasa baik orang tua, pandai dia berbalas budi kepada orang tuanya. Apa yang kesuksesan yang dia raih, ya, dia hormati orang tuanya duduk di atas singgasananya. Ya, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Dan saudara-saudara Yusuf itu apa? Tunduk, sujud, tersungkur malu mereka. Qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Oh, ternyata kata Yusuf, inilah takwil mimpi saya dulu waktu masih kecil. Ketika melihat apa? Matahari, ya, bulan, 11 bintang semuanya sujud kepada saya. Ini terjadi hari itu. Jadi mimpi kita dulu, visi yang diberikan oleh Allah dulu, itu baru terjadinya mungkin tidak langsung, nanti setelah sekian puluh tahun. Qad ja'alaha rabbi haqqan, Allah telah wujudkan mimpi itu menjadi nyata. Wa qad ahsana bi, Allah telah berbuat baik kepada aku. Coba bayangkan, ya, dijahatin sama saudara, itu baik tuh Allah ke saya. Ya, dibuang, tahu dibuang, ya, dilepeh ya, dari keluarga, disingkirkan, dia tetap sabar. Dia bilang Allah berbuat baik pada saya. Dimasukin ke sumur, dimasukin ke penjara, ya, ujian-ujiannya luar biasa. Waqad ahsanani, Allah telah berbuat baik kepada saya. In akhrajani minas sijn, Allah keluarkan saya dari penjara. Jadi yang mengeluarkan Yusuf dari penjara itu siapa? Allah. Dengan cara Allah, bukan dengan cara kita, bukan dengan maunya kita, tapi Allah yang punya rencana. Wa jaa bikum minal badu, Allah yang mendatangkan kalian semua dari apa? Dari kampung sampai ke Mesir. Ya. Wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati, setelah setan, ya, mempengaruhi dan merusak hubungan antara saya dengan saudara saya. Nah itu. Jadi saudaranya aja kagak disalahin sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bilang yang menyebabkan saudara saya ini berbuat jahat kepada saya adalah karena campur tangan setan. Setan yang membuat hubungan saudara dengan saudara itu menjadi rusak. Maka harus kita lawan setan ini, ya, dengan apa? Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dengan apa? Dengan penyucian jiwa, dengan membersihkan hati. Ya, jangan sampai saudara sama saudara berantem, teman sama teman berantem, sesama umat Islam berantem hanya karena beda-beda paham, keagamaan, praktek dalam ubudiyah, furu'iyah. Ya, jangan berantem masalah-masalah kecil itu. Ya, jangan ribut gara-gara beda organisasi. Ya, nauzubillah min zalik. Kita harus bersatu. Jangan sampai kita memberikan celah buat setan untuk merusak persatuannya umat Islam. Nah, setannya banyak sekarang. Bukan cuma setan yang apa? Yang asli, yang non fisik. Ini setannya sekarang apa? Ya, media. Ya. Ada lagi setan apa? Buzzer-buzzer itu setan juga tuh. Ya. Memecah belah umat Islam, ya. Ini hati-hati kita. Jaga hati kita. Jangan mau kita diadu domba, dipecah belah. Ya, insya Allah itu kerjaan setan, baik setan dalam bentuk jin maupun manusia. Ya. Dan Nabi Yusuf di akhir ayat itu mengatakan apa? Inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku Allah Ta'ala itu maha lembut dengan apa yang dia kehendaki. Jadi semua kesulitan hidup itu yang dialami oleh Nabi Yusuf itu ternyata adalah bentuk kelembutan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berhusnuzon kepada Allah. Jangan kita suuzon, berburu sangka kepada Allah. Banyak lagi pelajaran-pelajaran dari ayat Al-Quran, ya, tentang tazkiyah, tentang Bani Israel. Jangan jadi bangsa yang hatinya keras membatu. Bagaimana kita belajar dari negeri Saba, ya,
bagaimana dari bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah, apa yang menyebabkan mereka hancur. Ini semua saya tulis di dalam buku ini. Alhamdulillah, untuk penyucian jiwa bangsa kita, belajar bagaimana kita menyikapi fitnah, rahasia kehidupan tentang cerita tentang Nabi Khidir ya. Nabi Khidir dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ini juga satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari ya, tentang bagaimana Allah ajarkan kita menerima takdir satu, yang kedua Allah mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip dalam kehidupan. Itu dari kisah Nabi Musa dan Khidir, sangat menarik ya, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi takdir Allah itu kalau kita selami itu akan menenangkan hati kita. Kalau kita yakin kepada kebaikan Allah, ya Allah itu maha baik, Allah itu maha lembut, Allah itu ya selalu mengharapkan, menginginkan kebaikan buat kita, maka kita tidak akan kecewa. Ya, tidak akan kecewa sama Allah, yakin itu. Ya. Karena itulah Allah kirimkan Nabi Musa dan Khidir ini untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana akhlak para penguasa ini. Ya, jangan sampai mereka menindas rakyat kecil dan orang miskin. Itu kisah tentang apa? Kapal yang dilubangi. Ya. Kemudian bagaimana para pemimpin ini harus melindungi ataupun menjaga aset sumber daya manusia. Ya. Dari apa? Dari pengaruh generasi yang buruk. Kenapa di situ ada kisah Nabi Khidir itu membunuh anak yang belum akil balik, yang belum berdosa, belum punya dosa dia. Ya. Apa rahasianya? Ini anak kalau gede, ini Allah firman-Nya begitu, amal ghulam fakana abawahu mu'minain. Orang tuanya itu orang beriman. Khawatir nanti pasti nanti anak ini ketika dewasa besar nanti akan menjerumuskan orang tuanya, akan memaksa orang tuanya untuk kafir dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dibunuh lebih dulu. Ya, dimatikan ini. Ini generasi yang jahat ini harus dipites dulu nih sebelum dia tumbuh. Itu cara Allah untuk menjaga keseimbangan yang ada di alam semesta. Kemudian Allah utus Nabi Musa dan Khidir apa? Melindungi anak yatim. Ya, orang tuanya soleh, dia punya harta. Kalau harta ini terungkap, maka akan diambil, dicuri sama penduduk negeri yang siapa? Musa dan Khidir itu ingin bertamu lalu kemudian tidak diberikan apa? Pelayanan. Maka dibangunlah tembok yang hampir roboh itu. Subhanallah. Apa yang dirahmati Allah? Maka mari kita terus menerus pelajari ayat Al-Quran. Di bulan Al-Quran banyak sekali ayat yang akan membuat kita ini hidup optimis, ya, mendapatkan ridha Allah, menjauhi sebab-sebab kehancuran daripada suatu bangsa. Ini sebenarnya tema-temanya satu-satu mungkin bisa kita kaji, ya. Tapi saya cukupkan sekian. Ini pentingnya tentang tazkiyatun nufus. Bagaimana ruh agama ini harus berperan dalam kehidupan kita. Di slide terakhir saya baca bahwa di dalam beberapa kaki tadi Ustaz ada 3 poin. Ada apa? Ada 3 poin ya, kisahnya Nabi Musa. Nah, yang dikatakan sekarang ini kondisi kita saat ini di negara NKRI ini, kalau kita matchkan dengan tadi itu, apa yang bisa kita lakukan atau bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Karena tadi disebutkan bahwa seharusnya pemimpin atau pemerintahan Indonesia harus melindungi rakyat miskin, terus tadi sumber daya manusia dan sumber daya alam itu. Itu aja yang saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu mereorientasi, ya. Ketika kita memilih pemimpin dan ketika pemimpin itu terpilih, semuanya harus terpanggil untuk melakukan apa? Reorientasi. Ya. Dalam kehidupan kita sekarang ini, agama ini sayangnya itu dijadikan musuh.
Kan ada tuh ungkapan kepala apa itu, badan itu ya, pembina Pancasila bilang agama ini musuh terbesar Pancasila. Nah ini kan kacau. Bagaimana berdirinya republik ini dulu dilandasi oleh spirit keagamaan, tapi sekarang banyak generasi pelanjut yang meneruskan perjuangan pendiri bangsa kita itu lalu kemudian mencampakkan agama, bahkan menganggapnya sebagai musuh. Nah ini kan pengkhianatan terhadap nilai-nilai konstitusi kita. Ya. Jelas sekali itu. Ya. Di batang tubuh Undang-Undang Dasar saja mengatakan negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemudian di Muqaddimah Undang-Undang Dasar jelas itu nilai-nilai Islam luar biasa. Pancasila itu sendiri digali dari nilai-nilai Islam. Ya, meskipun ada juga pandangan, tapi semua diramu dengan begitu rupa. Ya, untuk apa? Untuk menguatkan jiwa bangsa Indonesia. Ya. Karena kalau kita lihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini, nilai-nilai agamanya sangat kental. Sampai ada sejarawan dari Barat, ya, Kevin Fogg itu menulis bagaimana semangat Islam, ideologi Islam itu betul-betul merata di seluruh Nusantara ini ketika peristiwa apa? Revolusi mempertahankan kemerdekaan. Jadi peristiwa apa? Perang Surabaya 10 November ya, 45 sampai tahun Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia tahun setelah konferensi Meja Bundar. Ya, itu semua apa? Proses perjuangan dari apa? Semangat jihad fisabilillah. Itu ada bukunya itu. Ya, udah diterjemahkan bahasa Indonesia. Apakah itu resolusi jihad yang ditelurkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau maklumat atau komando jihadnya Muhammadiyah pada tahun 1946 bulan Mei, itulah yang mewarnai dan menjadi sejarah perjuangan bangsa kita ini. Nah, karena ya kita ini dikhianati oleh sejarah, maksudnya para pelaku sejarah yang begini-begini tidak ditulis dalam buku sejarah dulu, baru sekarang saja muncul, ya, dikeluarkan fakta-faktanya. Gitu ya. Maka itu kita harus kembali semangat untuk apa? Umat beragama, umat Islam ini tidak boleh kendor dalam apa? Dalam memperjuangkan aspirasinya, gitu ya. Jadi apa yang tadi disyaratkan kisah Nabi Musa dan Khidir itu bukan sebarang kisah, bukan sembarang hanya sekedar dibaca tiap hari Jumat, ya. Itu kan kisah luar biasa itu. Ya, hari Jumat kita disunnahkan, kita tiap Jumat diingatkan oleh Allah ketika membaca kisah Musa dan Khidir itu supaya apa? Kita tergerak untuk apa? Menghadirkan pemimpin yang baik seperti halnya petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi Khidir. Ya, Nabi Musa aja disuruh belajar. Ya, hebatnya Nabi Musa kan luar biasa. Ya. Tapi orang hebat seperti Nabi Musa saja disuruh belajar lagi sama Nabi Khidir. Ya, untuk apa? Untuk dapat hikmah. Bagaimana melindungi orang kecil, ya, melindungi orang miskin, bagaimana menjaga masa depan generasi suatu bangsa ini, dan menjaga aset SDM kita itu harus ada kepemimpinan yang tegas. Nah, di sini tugas kita semuanya. Jadi ayat-ayat Quran tidak akan bisa, ya, kita berlaku begitu saja tanpa kitanya, orang-orangnya yang mau, ya, mengamalkan dan menghidupkan nilai-nilai Al-Quran itu. Maka inilah fungsi penyucian jiwa. Jadi penyucian jiwa ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu dilakukan untuk apa? Untuk menghidupkan jiwa-jiwa, hati-hati kaum muslimin. Kalau hati kita, jiwa kita udah terang, udah bagus, maka semua petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran bisa diimplementasikan, bisa diwujudkan. Gitu ya. Insya Allah kalau terus-menerus kita berupaya, berikhtiar, ya, saya kira perlu pematangan lagi,
perlu kita semua untuk menggali lagi nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Memang tidak bisa instan, harus bertahap. Minimal belajar dulu, belajar terus belajar. Ya, ajarkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita, generasi pelanjut kita. Dan yang paling penting apa? Kita membangun sebuah sistem yang benar. Nah, itu kalau sistem yang benar itu berarti sebuah kerja kolektif umat Islam. Seluruh ormas Islam, lembaga-lembaga pendidikan Islam, mau nggak dia mengajarkan nilai-nilai Al-Quran ini kepada anak didik kita? Nah, sayangnya cerita-cerita dalam Al-Quran ini diajarkan kepada anak-anak kita di sekolah atau di pengajian cuma apa? Ya cuma sekedar lewat sambil lalu. Ya kira-kira begitu ya. Tapi nilainya kurang digali dan tidak diserap oleh mereka. Allah alam bisawab. Silakan yang lain ada? Baik, dari sebelah kiri saya. Nanti ibu di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Melanjutkan topik dari Bapak. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai pribadi muslim, sebagai warga negara? Kalau masalah individu mungkin semuanya berusaha untuk menjadi yang soleh, lalu kesolehan yang sifatnya terhadap negara kita sebagai umat, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ini. Kesalehan dari ibadah Ramadan yang saat ini kita jalani itu harus menjadi energi, menjadi gelombang kesalehan. Seperti dalam Al-Quran itu rangkaian ayat ibadah puasa mulai dari ayat 183 ya sampai ayat 188 ya, 183 sampai 188, 6 ayat. Satu tentang diwajibkannya puasa, yang kedua kapan waktu berpuasanya, dispensasi buat orang-orang yang uzur, yang ketiga tentang keterangan apa itu bulan Ramadan, ya, keempat tentang pentingnya doa, 5 tentang aturan ketika malam hari di bulan Ramadan itu kita boleh ngapain aja, boleh makan, boleh minum, berhubungan suami istri, ya, sampai terbit waktu fajar itu boleh, halal, ya, aturan tentang i'tikaf. Nah yang keenam, ayat ke-6 ini apa? Ini menarik. Ayat 188 Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa Ramadan, ya. Ini outputnya ini nih, ayat terakhir. Jangan kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil. Kan hebat ini rangkaian ayatnya. Jadi puasa itu harus melahirkan kesalehan publik, kesalehan dalam pelayanan negara, kesalehan dalam penyelenggaraan negara. Dengan apa? Akhlak kejujuran, ya, amanah, tanggung jawab, ya, tidak korupsi, tidak makan uang haram. Nah ini yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat puasa. Nah ini tugas kita semua. Dan itu harus ditopang dari apa? Pendidikan dari rumah. Ya. Banyak koruptor di negeri ini karena dia tidak malu kalau perbuatannya itu telah mencemarkan nama orang tuanya. Ya. Nama baik orang tua ini mesti kita jaga. Makanya dalam Al-Quran itu apa? Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Kenapa keluarga Ibrahim dan keluarga Imran itu dipuji oleh Allah, dipilih oleh Allah? Karena mereka berhasil, ya, mewariskan nilai-nilai kebaikan itu kepada anak cucunya, sehingga mereka menjaga nama baik orang tuanya. Ya. Nah inilah yang harus kita lakukan. Pendidikan anti korupsi mulai dari mana? Rumah. Jangan kamu mencuri, jangan kamu curang, ya. Bapak Ibu harus ingatkan anak kita,
pendidikan setinggi apapun, kamu nanti kalau sudah menjabat, kalau kamu jadi orang, jangan curang, jangan zalim. Itu penting. Baru nanti pendidikan yang menopang, mendukung nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak. Ya. Nah, sekarang gimana? Ya, ini orang-orang baik ini harus didukung secara moral. Ya. Ini yang harus kita jadikan sebuah warning ya untuk masa depan bangsa dan negara kita. Insya. Jadi nilai agama ini sangat-sangat luar biasa untuk melindungi bangsa dan negara kita dari kerusakan, dari kehancuran. Maka itu jangan sekali-kali kita memusuhi agama. Ya, terutama Islam ya, mayoritas di negeri ini ya, kok agama Islam malah disudutkan sedemikian rupa dan sebagainya. Nah, ini maka kita harus hati-hati ya, insya Allah. Demikian. Allah alam. Terakhir, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Pertanyaan saya di sini pertanyaan sederhana ya Pak. Yang pertama, kami menanyakan perbedaan antara jiwa, kolbu dengan hati Pak. Sebenarnya perbedaannya apa gitu ya? Jiwa, kolbu, hati, bahkan mungkin satu lagi akal. Yang kedua, tadi Pak Ustaz sudah menyampaikan bagaimana sahabatnya Nabi Yusuf menjalani takdirnya. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Pak Ustaz bahwa waktu kecilnya memang beliau pernah bermimpi. Kemudian ternyata 4 tahun kemudian kembali. Nah, pertanyaan saya mungkin sedikit bergeser ya Pak. Ini saya bertanya berkaitan dengan mimpi. Mimpi ini sebenarnya kapan itu bisa disebut sebagai satu petunjuk? Kapan itu bisa disebut sebagai sebenarnya mungkin kelihatannya mimpi palsu, tapi itu sebenarnya adalah gagasan setan kan seperti itu. Apalagi untuk seorang kami mungkin memang sebagai petunjuk ya. Untuk orang-orang awam seperti itu kita ini bagaimana sebenarnya bolehkah kita mentakdirkan mimpi seperti itu misalnya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua tadi saya tanggapi dulu. Mimpi itu kalau dari seorang nabi atau rasul atau calon nabi, calon rasul, itu adalah mimpi yang hak, kebenaran dari Allah. Ya, seperti mimpinya Yusuf tadi, kemudian mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail, itu bahkan bisa menjadi syariat. Ya. Mimpinya orang soleh itu adalah bisyarah dari Allah, kabar gembira dari Allah. Ya. Nah, itu sudah diberikan kabar gembira, kamu akan begini, akan begini. Ya. Dan mimpi itu bisa menjadi petunjuk kalau itu Allah berikan kepada orang-orang saleh. Nah, yang repot ini kalau mimpi orang awam. Ya. Antara adghatsu ahlam dengan permainan setan, antara kembang tidur, ya mimpi itu kan istilahnya kembang tidur ya, bunga-bunganya lah. Ya. Dengan apa? Dengan pengaruh dari setan gitu ya. Nah, kita harus makanya kalau Nabi mengajarkan kalau kita bermimpi baik, ya kita mengucapkan alhamdulillah dan memohon kepada Allah agar ya kebaikan itu ada bersama kita. Sebaliknya kalau kita dapat mimpi buruk, ya Nabi ajarkan apa? Kita berlindung kepada Allah, mengucapkan ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi mimpi itu bergantung kualitas pribadi kita, kualitas orang masing-masing. Jadi nggak bisa dipukul rata. Ya. Yang kedua, apa perbedaan jiwa, kalbu, hati? Ya. Intinya sama. Ya, itu menunjukkan makna terdalam dari diri manusia yang bukan bersifat fisik. Kalau akal itu alat untuk mencerna. Ya, alat untuk mencerna. Cara memahami sesuatu, memahami perkataan, memahami fenomena alam, fenomena sosial itu Allah berikan bekal akal.
ya, untuk melihat, mencerna. Jadi ada otak di sini, nah itu berfungsi untuk mengolah data, ya, menyambungkan antara sebab dengan akibat, ya, tahu hukum alam. Nah itu dicerna, diolah oleh otak kita, itulah akal. Nah akal ini berfungsi apa? Untuk mengendalikan diri kita. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, la salata liman la aqla lahu. Orang yang nggak punya akal, belum berakal, maka dia belum sah sholatnya. Ya. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan belum sempurna sholat seseorang kalau dia tidak memahami apa yang dia baca. Nah itu akal tuh. Makanya akal yaqil itu artinya mengikat. Jadi akal yang baik dia akan mengendalikan supaya kita tidak berbuat sembrono. Ya, harus dipikir-pikir dulu lah kira-kira. Jadi sebelum melangkah, sebelum mengerjakan sesuatu, dipikir-pikir dulu. Ya, jangan asal melangkah. Gitu. Harus dipikirin dulu dampak-dampaknya. Nah itu akal. Nah kalau jiwa itu bersifat apa? Aspek ya yang non fisik yang ada di dalam diri manusia. Kalau yang ada di dalam tubuh manusia yang bersifat fisik itu hati. Hati ini kan ada di sini. Ya. Ya, hati itu yang sifat fisiknya. Dia ada hati, ada kalau kalbu itu menunjukkan sifat karakter. Dia suka berbolak-balik. Makanya Nabi mengatakan dalam doa, ya muqallibal qulub. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Nah, itu. Karena hati ini suka ya bimbang, ya bisa besok hari ini begini, tapi besok begini, lain lagi. Maka kita minta ditetapkan hati kita untuk taat dan untuk menjalankan agama dengan baik. Nah, kalau jiwa itu bisa juga dengan perasaan, ya. Jiwa itu adalah kombinasi antara kalbu, ya, dengan hati. Itu semua masuk dalam kategori jiwa. Nafsun, ya, nafsun di situ nanti bisa juga maknanya nyawa, ya, nyawa itu buat orang yang masih hidup, yang bertubuh pasti ada nyawanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu jiwa sebenarnya. Pasti dia akan merasakan kematian, gitu ya. Ya, jadi itu sedikit beda-bedanya, ya, tetapi tidak terlalu perbedaannya terlalu mencolok, ya, barangkali itu bisa sedikit menggambarkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Cukup ya? Kita sudah terbit matahari, ya. Boleh, silakan. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya menangkap pencerahan dari Bapak ini dalam kehidupan berbangsa, khususnya umat Islam, ini memulai dari awal, sedangkan keadaan sekarang ini bangsa dan negara ini sudah sangat sekuler. Kita mungkin dari awal. Berapa lama lagi ke depan Islam itu berjaya di bumi ini sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar yang didasarkan kepada rahmat Allah. Baik, berapa lama lagi? Ya, kalau dulu Rasulullah berjuang, ya, berdarah-darah di Makkah sampai pengikutnya, ya, sebagaimana dikutip di dalam ayat Al-Quran, mata Rasulullah bertanya, kapan pertolongan Allah itu ada? Ya, ala inna nasrallahi qarib. Allah menjawab, ingatlah, sesungguhnya pertolongan itu sangat dekat. Ya, kita punya modal, ada modalnya. Bukan berarti kita nggak punya apa-apa. Modal kita ini adalah, ya, iman, keimanan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Itu sudah ada modal. Kita udah punya modal. Bukan berarti kita nggak ada imannya. Ada, tapi ya belum terasah dengan baik atau belum
termaintenance. Ya, imannya ada tapi belum terawat nih, kayak mesin. Mobil ada, ya, tapi jarang di maintenance, jarang dirawat. Ya akhirnya apa? Mogok mobilnya. Ya, untuk menghidupkan mobil mogok, ya harus dirawat, harus ke bengkel. Ya, bengkelnya itu di mana? Quran. Kalau untuk urusan hati ini, ya, maka pelajarilah Al-Quran. Gitu. Jadi kita ada modalnya, cuma ya, ini yang perlu dihidupkan. Ibarat mesin yang udah jarang dipakai, tidak dihidupkan, maka ini tinggal pencet tombol on-nya, ya, menghidupkan potensi-potensi yang ada dalam jiwa dan diri bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ya. Jadi kalau ditanya kapan pertolongan Allah dekat, hanya kita mau atau tidak mengaktifkan tombol jiwa ini. Makanya saya mengajak dengan buku ini supaya rakyat Muslim Indonesia ini, ayo kembali kita mengaktifkan tombol on, ya, penyucian jiwa. Kalau ini bisa digerakkan, ya, dari bawah sampai atas, akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar di negeri kita ini. Ya. Modal yang kedua, rakyat kita ini sebenarnya ya punya punya semangat, ya, untuk berjuang. Cuma ya itu salah atau keliru melahirkan pemimpin, kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena ilmunya, ya, karena adabnya kurang. Nah, ilmu yang keliru, adab yang keliru melahirkan jati diri karakter rakyat yang keliru. Rakyat yang keliru menghasilkan pemimpin yang keliru. Pemimpin yang keliru ini akan menyebabkan ulama jadi keliru. Maka itu Imam Al-Ghazali mengatakan innama fasadul muluk bi fasadir ra'iyah. Ya, rusaknya pemimpin raja itu disebabkan karena kerusakan apa? Rakyat. Ya, dan kerusakan rakyat itu disebabkan apa? Bi fasadil ulama. Karena ilmunya para ulama rusak. Nah, bagaimana kita sekarang ini menahan serangan atau gempuran yang berupaya untuk merusak ilmu umat Islam? Ya, nah, saya kira semua harus bekerja, ya, untuk memperbaiki diri, ya, menyampaikan pelajaran-pelajaran Al-Quran, pelajaran tentang Sunnah, kemudian tentang hukum-hukum Allah, ya, ini harus dihidupkan. Kemudian kita mendidik, menata keluarga kita, menata masyarakat kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau soal waktu kita tidak boleh pesimis. Sama seperti perjuangan dulu umat Islam membebaskan Baitul Maqdis, Palestina, ya, waktu dikuasai tentara salib. Dulu semuanya juga bertanya, kapan sih Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu kembali kepada umat Islam? Dulu bertanya begitu. Cuma kan jawabannya nggak bisa cepat. Harus ada perubahan jiwa dulu. Makanya dimulai dari mana? Imam Al-Ghazali, ya, mengarang kitab Ihya Ulumuddin untuk mengembalikan umat ini kepada agama, kepada relnya yang benar. Al-Ghazali meninggal, wafat, diteruskan oleh siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani ini meneruskan madrasahnya Imam Al-Ghazali. Dia juga buat kurikulum tazkiyatun nafas, ya, penyucian jiwa. Itu perlu waktu berapa? Dari Imam Al-Ghazali wafat 1111, beliau baru membuat madrasah meneruskan itu 1137. 1137 baru melahirkan kader-kader calon-calon pemimpin tahun 1149. Lahirlah Nuruddin Zaki, ya, pemimpin di negeri Syam, ya, yang berkomitmen kepada agama Islam, ya, mengobarkan lagi semangat jihad fisabilillah. 1149, ya, nggak lama setelah itu dia wafat, kemudian dilanjutkan oleh keponakannya. Baru berhasil ditaklukkan Masjidil Aqsa kembali kepada umat Islam, ya, itu baru tahun 1187. Itu perlu waktu berapa? 97 tahun.
dari 1097 sampai 1099 sampai 1180. 1189 itu pasukan salib menguasai Baitul Maqdis, Yerusalem, perang salib pertama 1099. Baru kembali kepada umat Islam 1187. Jadi perlu hampir 1 abad. Ya. Nah, kalau kita baru sekarang 80 tahun, 77 tahun, ya kalau hitungan Masehi 77 tahun kan kemarin kemerdekaan itu, maka kita terus saja, ya. Ada waktunya itu, Allah sudah atur. Tinggal kita bagaimana terus berkomitmen, terus memperbaiki diri. Soal waktu kapan itu terjadi, kemenangan itu Allah yang atur, bukan kita. Jadi kita kadang nggak bisa juga mentarget harus sekian. Jadi itu tergantung kesiapan kita. Ya, Allah akan berikan itu tergantung kesiapan kita menerimanya. Kalau belum waktunya, Allah nggak kasih. Kalau belum kita perbaiki semua kondisi ini, ya tidak juga kemenangan itu akan segera diberikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Dulu saya kemari cuma ngisi Damai Indonesia ya kalau nggak salah, sama iNews ya. Nah sekarang bisa kembali ke sini untuk kajian taklim subuh ya di bulan suci Ramadan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia
Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.